Memulihkan kepercayaan publik setelah terganjal kasus hukum menjadi prioritas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. Memperoleh sertifikasi standar manajemen mutu atau SMM dan standar manajemen anti penyuapan atau SMAP adalah beberapa upaya yang dilakukan. Dengan semangat pembenahan, Saranajaya memiliki 5 program prioritas di tahun 2023. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara atau FPSA, mengembangkan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota, melakukan pembangunan jembatan Park and Ride, mengembangkan kawasan Transit Oriented Development atau TOD modern, dan melakukan perubahan badan hukum. Beberapa implementasinya adalah melanjutkan pengembangan kawasan Nuansa Cilangkap, Azraya Lebak Bulus, Nuansa Pondok Kelapa, Situ Gintu, serta memulai proyek Tebet dan kawasan di dekat Taman Mini Indonesia Indah. Saranajaya adalah perusahaan properti berbentuk badan usaha milik daerah atau BUMD yang dimiliki pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perumda Pembangunan Saranajaya sendiri berkomitmen untuk menjaga, mengkonservasi, dan membangun untuk Indonesia lebih baik. Bagi sebuah usaha yang terjerat kasus hukum tentu sangat sulit dan berat untuk memulihkan kembali citranya, apalagi bila usahanya itu adalah badan usaha milik daerah. Nah, inilah yang terjadi kepada Perumda Pembangunan Saranajaya BUMD milik Provinsi DKI yang mantan direktur utamanya terkena kasus korupsi yang merugikan negara. Nah, bagaimana cara sebuah perusahaan khususnya BUMD seperti Saranajaya ini untuk pulih kembali khususnya citranya dan juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perusahaannya. Inilah yang harus kita ketahui. Insight with Desi Anwar kali ini bersama Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Agus Himawan untuk mengetahui apa kira-kira cara-cara untuk memulihkan kembali citranya, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan tentu saja mengembangkan bisnis usahanya supaya sukses di tahun-tahun yang terus terang saat ini masih cukup sulit. Ya Pak Agus ya, kita 2 tahun terakhir ini kena imbas COVID tentu saja dan saat ini juga kena krisis ekonomi dunia. Tapi yang paling penting lagi beberapa tahun terakhir ini nightmare ya, mimpi buruk bagi sebuah BUMD milik Provinsi DKI Jakarta ketika mantan dirutnya terkena kasus korupsi. Nah, sampai saat ini bagaimana situasinya dan imbasnya terhadap baik citra maupun performa dari Saranajaya itu sendiri, Pak Agus? Baik, terima kasih Ibu Desi. Jadi memang di kami pada saat kami masuk ke Saranajaya ini, kami melakukan langkah awal, melakukan konsolidasi pembenahan internal. Nah, ini karena yang kita hadapi adalah masalah-masalah hukum, tentunya kami banyak berkoordinasi di dalam penanganan penyelesaian perkara ini dengan aparat penegak hukum. Dan banyak kita dibantu oleh jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun dari BPKP. Dan langkah konsolidasi internal yang kita lakukan ini adalah satu, tentunya kita adalah yang kita lakukan adalah menaikkan tentunya moral dan semangat dari karyawan itu sendiri. Itu yang paling utama. Karena bagaimanapun cukup shock ya pasti. Betul. Ya. Dan itu yang menjadikan, karena SDM itu merupakan aset bagi perusahaan, tentunya mereka harus kita beri semangat dan kita beri motivasi lagi. Dan kita sudah melakukan pembenahan itu dalam beberapa hal. Itu satu, kita sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan.
sudah menerapkan whistleblowing system dan sudah diintegrasikan dengan whistleblowing system yang ada di Pemprov DKI Jakarta dan whistleblowing system yang ada di KPK langsung. Kemudian kita juga sudah menerapkan sistem manajemen mutu dan kemudian kita sudah menerapkan juga sistem manajemen risiko. Dan alhamdulillah semuanya sudah memperoleh sertifikat ISO ya untuk ininya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan proses evaluasi terhadap seluruh SOP yang ada di perusahaan kami dalam menjalankan proses bisnis itu tersendiri. Dan ini kita dibantu secara dukungan penuh, memperoleh dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi dan KPK. Bahkan proses pengadaan lahan yang menjadi core bisnis kita pun itu memperoleh sempat dipaparkan SOP ini di hadapan KPK dan memperoleh appreciate lah dari KPK untuk ini ya. Dan kami sempat menjalankan moratorium untuk pengadaan lahan hampir 1,5 tahun. Dan alhamdulillah dimulai di akhir penghujung 2022 ini sudah kita cabut moratorium itu dan kita sudah melakukan kembali pengadaan lahan setelah kami melakukan konsolidasi tersebut. Dan yang tidak kalah penting juga kita adalah melakukan pembenahan dari struktur organisasi kita juga, termasuk meningkatkan kompetensi daripada karyawan itu sendiri. Dan itu yang kita lakukan, termasuk kita melakukan pembenahan evaluasi kerjasama yang banyak proyek-proyek yang terhambat selama masa pandemi dan COVID ini. Iya, Kira-kira jadi cukup itu. banyak yang dilakukan. Iya, Perlu betul. kita ketahui bahwa saat ini wawancara ini dilakukan di salah satu proyek yang ditangani oleh Sarana Jaya. Ini iya. di Pondok Kelapa, makanya ini kita dekat Halim ya. Betul, Jadi ada mungkin kita akan mendengarkan pesawat Betul, ya. traffic pesawat di Halim itu. Ya, di Halim Betul. ini, tapi mudah-mudahan tidak akan mengganggu Iya. audio. Tapi Pak Agus, ini kan cukup kasus ini dari tahun 2018 ya kalau Iya, tidak betul. salah, dan 2000. pembenahan ini dilakukan persisnya pada dari tahun berapa ke berapa, dan apakah sekarang sudah tuntas Iya. semua konsolidasi internal ini, semua SOP ini Iya. sekarang sudah berjalan? Ya, baik. Pembenahan ini dimulai sejak di posisi awal April 2021 Ibu. Dan ini sudah selesai, bahkan kita sudah melakukan pemulihan keuangan korporasi hampir 600 miliar. Dan ini sudah kita sudah dalam bentuk konversi aset-aset, termasuk salah satu penyelesaian bentuk penyelesaian tersebut. Dan ini sudah dibantu sepenuhnya oleh dari tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tentu juga dari BPKP. Dan untuk proses terhadap evaluasi proses bisnis ini sudah selesai semuanya. Sudah selesai Iya, semua. Iya, betul ya. Dan proses hukum sudah berjalan Iya, semestinya, alhamdulillah, dan iya, mau betul. ini lembaran baru Betul, lah lembaran bagi baru Sarana untuk Jaya. pemulihan Sarana Jaya, tapi terhadap proses hukumnya masih pada beberapa berjalan ya, karena memang ada beberapa kasus yang Ya, ini masih dialami. ongoing ya, Betul. karena ternyata ada beberapa kasus Iya, lagi betul, yang. iya. Tapi yang pada intinya semua dari segi aspek good governance, Iya. Pak Agus sudah cukup percaya Sudah, diri iya. bahwa ini tidak akan terjadi lagi, tidak akan terulang lagi. Iya, insya Allah kita tidak akan mengalami hal yang serupa lagi. Iya. Iya. Tapi ini kan ada pelajaran ya. Betul, Ibu. Apa lessons learn-nya, Iya, Pak Agus, iya. supaya tidak terjadi lagi. Tapi Iya. apa kira-kira kesalahan ataupun kehilafan Iya. atau yang terjadi sehingga kasus ini Iya. ya kalau bisa ke depan tidak terulang lagi? Betul, Apa Ibu. lesson learn-nya? Kuncinya memang tadi Bu, bahwa SOP yang ada di dalam satu perusahaan, Bu, mekanisme tentu di dalam proses bisnis itu sendiri. Dan ini sudah kita benar-benar kita sudah mapping semua kendala-kendala yang kemarin. Sebagai salah satu contoh, mungkin dulu pengadaan lahan kita memang tidak membebaskannya tidak menggunakan Ya, dengan due tidak diligence sertifikat yang juga ya. due diligence tidak dilakukan secara sempurna. Itu kemudian kalau sekarang kalau tidak sertifikat kita tidak akan melakukan pengadaan lahan Ibu itu. Iya. Salah satu yang kita lakukan perubahan yang sangat mendasar begitu. Jadi kalau sekarang semua dibuat lebih transparan, Betul, due iya. diligence, Iya, dan pendampingan dari awal. pendampingan dari awal itu kunci ya. Betul, iya. Iya, dan ini sekat-sekat itu sudah Iya, betul. dipastikan. Jadi Pak Agus confident ke depan Sarana Jaya Iya, akan betul. bisa langsung Insya Allah kita jauh lebih baik melangkah ya. lebih baik, Nah, betul. ini Pak Agus sendiri itu kan sudah cukup lama kan secara historis Iya. merupakan bagian dari BUMD ini. Iya. Mungkin cerita sedikit Pak Agus khususnya Iya. mengenai Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Ini kan BUMD milik Provinsi Betul. DKI. Cerita sedikit sejarahnya Iya. dan apa kira-kiranya kontribusi Iya, dalam betul. ini sebuah BUMD yang fokusnya lebih ke properti, kan? Iya, Pembangunan seperti yang kita lihat saat ini, Betul. misalnya pembangunan perumahan, infrastruktur, Iya. mal dan lain sebagainya. Bisa Betul. cerita sedikit? Baik Ibu, Sarana Jaya ini sebelumnya adalah dengan nama Perusahaan Tanah dan Bangunan Bu, dibentuk tahun 1969. 69 ya. Iya, Jadi dan cukup Cukup lama Ibu. Lama ya Iya, ini, ya. dan baru tahun 1982 berubah menjadi Pembangunan Sarana Jaya.
Dan ini tentunya sudah banyak yang kita berikan kontribusi kepada DKI Provinsi. dan kepada Pemprov DKI Jakarta. Di antara pengembangan-pengembangan yang sudah kita lakukan tentunya adalah perumahan di Pondok Kelapa ini. Sekarang ini adalah salah satu bagian dari wilayah yang ada di Pondok Kelapa ini, lebih kurang 160 hektar kita develop. Kemudian ada yang di Cengkareng, ada sekitar 200 hektar juga, kemudian di Tegalalur dan apa sebagainya. Kemudian untuk aset-aset propertinya sendiri kita juga cukup banyak Ibu. Itu ada Cibubur Junction, lalu kemudian ada Atrium Senen, kemudian ada Mall Pondok Kelapa Town Square, termasuk perhotelannya. Kita ada Hotel Mercure, ada Hotel Veranda, kemudian ada Hotel Novotel, dan yang terakhir sekarang kita mengembangkan juga ada Chic Mansion di daerah Menteng. Itu menjadi hotel butik nantinya. Terus kemudian untuk perkantoran-perkantoran yang kita kelola juga cukup banyak. Ada Saranajaya Tower sendiri, kemudian Gedung Saranajaya, kemudian ada Gedung Saranajaya di Cikini, di Pramuka, dan ada yang di daerah Tebet juga Ibu. Ya, dan ini milik Provinsi DKI Iya, milik semua. Provinsi Kalau DKI. dihitung sampai saat ini, Iya. aset yang dimiliki taruhlah di atas buku itu Iya. ada berapa? Iya, Apalagi kalau tidak salah ini kan harga tanah di Betul. DKI semakin lama juga semakin Betul. meningkat. Iya. Kira-kira berapa sekarang? Nilai aset kita lebih kurang 6 triliun Ibu. Dan ini bukan nilai perolehan Bu ya, nilai buku ya. Belum kita lakukan revaluasi Bu. Jadi dari seluruh aset yang kita miliki lebih kurang sebesar itu Bu nilainya. Wow, jadi lumayan ya, Lumayan cukup itu. besar ya. Dan Besar kalau itu. dari segi lahan itu ada berapa hektar ya tadi? Kita Di sini saja Pondok Kelapa kalau tidak salah tadi betul, katanya lebih dari hampir 100. 160 hektar Bu. 160 Iya, hektar. betul. Dan kemudian kita sekarang lagi mengembangkan kawasan di daerah Rorotan juga Ibu. Itu ada sebagai land bank cadangan untuk land bank kita juga. Sekarang kita sudah bebaskan hampir lebih kurang 50 hektar Bu, dari rencana 500 hektar yang yang akan kita laksanakan. Tapi alhamdulillah selama di masa pandemi ini Bu, kita tetap membantu program pemerintah. Bahkan kita membantu melakukan vaksinasi untuk hampir 37.003 orang Bu. Nah, setelah kasus hukum itu, kita kan Iya. semasa COVID dan ketika COVID ya kita tahu ya semua Iya, betul betul. semua bisnis apalagi termasuk Iya. sektor properti juga kan Betul. slowing. Orang Betul. juga Iya. mungkin istilahnya menunggu dulu Iya, lah kalau betul. mau membeli properti dan lain sebagainya. Apa yang terjadi pada saat COVID ini dan dampaknya terhadap bisnis Saranajaya itu Betul, sendiri Pak baik Agus? Ibu. Jadi memang Saranajaya juga cukup terdampak Bu dengan pandemi tadi Bu, COVID tadi. Jadi memang dari pendapatan dan segala dari penjualan juga turun semuanya tentunya. Tapi kita berusaha untuk selalu meningkatkan terus Bu ya. Dalam artian kita juga kebetulan kita akan mengelola aset-aset tadi Bu ya. Jadi ada yang recurring income yang bagi kita itu adalah menjadikan backbone kita di dalam selama masa pandemi ini. Dan itu kita tentunya tetap mempertahankan occupancy rate yang ada di dalam persewaan-persewaan yang kita lakukan, dan kemudian kita juga menjaga komunikasi dengan Tapi para. kan pasti ada imbasnya terhadap Betul. bottom line. Itu berapa persen kira-kira penurunannya? Kita turun cukup banyak Bu, kita mungkin turun hampir sekitar 60%-an ada Bu. Iya betul. Apalagi kita bersama juga ada kasus hukum. Iya. Jadi Dan itu juga pasti memakan cukup banyak berdampaknya waktu luar. dan dari segi Kerugian financialnya juga. Tapi alhamdulillah selama di masa pandemi ini Bu, kita tetap membantu program pemerintah. Bahkan kita membantu melakukan vaksinasi untuk hampir 37.003 orang Bu. Dan kita pada selama masa COVID itu membuka 5 sentra vaksin Bu di alat-alat produksi kita, bersinergi dengan mitra kerjasama kita dan tentunya dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Dan kita juga tidak melakukan sama sekali pemutusan hubungan kerja dengan para tidak ada pegawai kita. Sama ini. sekali tidak ada Ibu. Itu kita Tidak ada PHK sama sekali. sama sekali tidak ada PHK. betul. Ada berapa sekarang ini kalau total Kita karyawan kalau di seluruh? karyawan di pusat 140 Bu, tapi kalau dengan anak usaha dan sebagainya mungkin sampai 600 orang. Iya. Nah, tahun 2022 kita melihat sudah agak mulai meningkat sedikit ya. betul. Ada optimisme khususnya dari pasar juga dan Iya. apalagi sekarang PPKM di Iya, DKI sudah tidak ada lagi lah istilahnya. Betul. Ini bagaimana tahun yang lalu ini? Sekarang baru awal 2023. Iya. Tahun 2022 bagaimana? Di tahun 2022 alhamdulillah kita juga sudah banyak merealisasikan proyek-proyek, termasuk tentunya karena kita adalah salah satu anak perusahaan dari Pemprov DKI, kita selalu mendukung tentunya program dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah kita merealisasikan
terhadap pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara ITF, Bu. Oh, oke. Jadi kita kebetulan Saranajaya memperoleh penugasan untuk wilayah layanan timur dan wilayah layanan selatan, dan ini alhamdulillah saat ini sudah dalam proses pembentukan dalam langkah untuk kajian feasibility study-nya sedang dalam tahap review di Dinas Lingkungan Hidup. Itu apa persisnya proyeknya? Jadi itu adalah Jakarta ini kan dalam Ya, kondisi sampah memang jadi sampahnya masalah, luar ya. biasa Ibu ini, dan Bantar Gebang mungkin sudah tidak akan bisa mencukupi, dan sesuai dengan program dari Pemprov DKI Jakarta bahwa sampah itu nanti akan dilakukan di tiap ada layanan-layanan wilayah tadi. Nah, kita membantu menyiapkan untuk pengadaan terhadap pembangunan ITF tersebut untuk dia. Jadi mungkin satu wilayah kita bisa sekitar 1.500 sampai 1.700 ton per hari Bu, kita bisa. Oke, jadi ada berapa nanti Iya. wilayah yang dilayani? Kebetulan di kami memperoleh 2 layanan Bu, dan 2 layanan lagi dari sister company kita PT Jakarta Propertindo. Iya. Iya. Jadi tidak lagi nanti untuk pembuangan harus bawa ke Bantar Iya, Gebang. Jadi betul. tiap wilayah Betul. akan memiliki tempat pembuangan Iya, sampah betul. itu sendiri. Betul, iya. Nah, khusus untuk tempat pembuangan sampah ini cara bekerjanya itu nanti bagaimana Pak Iya. Agus? Dan Tentunya kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan Bu ya, itu yang pasti Bu ya. Dan kita tentunya tentunya melalui pengarahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari pemerintah pusat juga, nanti juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional juga Bu. Oke. Iya. Jadi ini Iya. tapi bukan landfill kan? Iya, kita insinerator Bu anunya Bu. Insinerator Iya, ya. betul. Oke. Dan sebenarnya bisa dikonversikan untuk jadi energi. Betul. Bersih, Kita bisa kan? menghasilkan energi listrik nantinya Bu. Betul. Iya. Nah, ada berapa ini nanti jumlahnya? Ya, Total? total megawatt ya Bu ya. Untuk satu wilayah mungkin di kisaran antara 30 sampai 35 megawatt. Dan di semua wilayah nih, di Jakarta Selatan punya sendiri, Di Jakarta wilayah layanan Barat. timur sama, jadi bukan berdasarkan Jakarta Selatan dan timur, tapi kita wilayah layanan timur dan wilayah layanan selatan. Oh, wilayah timur dan Iya, betul. selatan. Kapan ini akan terrealisasi? Iya, insya Allah mungkin di tahun 2025 Bu, karena saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan dan apa sebagainya. Nah, itu berapa besar ini dari segi anggaran proyek ini? Nah, kebetulan kita menggunakan konsorsium Bu ya, jadi kita menggunakan melalui seleksi bidding internasional juga, jadi kita satu proyek mungkin akan menelan biaya lebih kurang 3,2 triliun sampai 3,5 triliun. Oke, Iya. lumayan. Jadi BUMD ini cukup atraktif juga ya bagi para Iya. investor, Pak Baik, Agus. Ibu, betul. Ini kalau kita lihat ini tahun 2020 seperti saya katakan tadi kan lumayan kan cukup Iya. potensial. Nah, Iya. kalau khusus untuk fokus Iya. dari tahun 2022 itu sendiri, dari anggaran dari funding ya yang Iya. untuk tahun 2022 itu berapa besar yang sudah digunakan dan digunakan untuk apa saja Pak Agus? Iya, baik Ibu. Jadi memang di kita ini kan ada beberapa Bu ya. Tadi ada yang tentunya investasi yang melalui equity kita sendiri, lalu kemudian investasi tentunya bersinergi dengan mitra, dan yang dengan bersinergi dengan mitra ini sudah banyak Bu kita lakukan Bu. Termasuk salah satunya ini adalah hunian-hunian terjangkau ini kita melakukan sinergi dengan mitra, dan kita selalu mayoritas Bu ya, paling nggak di angka 60% share kita. Jadi ada semacam private public partnership juga ya Iya, di betul, sini. betul. Siapa-siapa saja yang investor yang paling besar khususnya untuk Saranajaya? Ya, Lokal atau ada internasionalnya juga? Kebetulan kan tuh yang properti kita masih menggunakan mitra-mitra lokal Ibu. Nah, jadi mitra-mitra lokal ini kita gandeng Bu tentunya untuk mendevelop tanah-tanah yang masih berpotensi yang bisa kita kembangkan. Seperti contohnya adalah ini, dan ini adalah dalam rangka mendukung Pemprov DKI adalah hunian terjangkau. Dan ini menjadi bagian dari kegiatan strategis daerah. Kalau di pemerintah pusat itu adalah proyek strategis nasional kira-kira seperti itu. Dan ini kita sudah hampir menyiapkan lebih kurang selama hampir 3 tahun ini lebih kurang hampir 2.300 unitan Ibu. Oke. Kita siapkan untuk ada di satu lagi di wilayah ada di Cilangkap Ibu, di daerah Jakarta Timur juga untuk ininya. Terus kemudian beberapa hal lain yang mendukung tentunya kegiatan dari perusahaan ini, kita juga mengembangkan perumahan-perumahan yang komersil dan lain sebagainya. Oke. Ini kan tanah dan pembangunan. Iya. Ya, nah khusus DKI Jakarta kita ketahui ya, Iya. ini wilayah yang semakin lama semakin Betul. padat, Betul. ya. Kalau dari segi jumlah tanah yang available sekarang, yang masih bisa Iya. di-develop khususnya oleh DKI ini ada berapa luas sih sebenarnya? Kalau Iya. saya lihat tuh di mana-mana sekarang sudah diisi Betul. tanah kosong yang dulu sudah Iya. ada real estate-nya, Iya. perumahannya, ada Betul. mall-nya. Ada berapa sih sekarang sebenarnya? Betul Bu, baik Bu. Kalau di kami Bu, Saranajaya tentunya mengembangkan, mendevelop suatu kawasan tentunya mengacu pada peraturan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Bu.
Dan alhamdulillah kami tidak pernah melanggar untuk hal ini, Bu. Dan memang kita ada beberapa hal, Bu. Ada untuk jangka pendek, jangka menengah, dan kemudian jangka panjang, Bu. Jangka pendek, jangka menengah ini kita biasanya membebaskan di skala 1 hektar sampai dengan 5 hektar, Ibu. Tapi kalau untuk jangka panjang ini menjadi bagian dari land bank kita bisa membebaskan seperti kayak sekarang kita mendevelop di kawasan Rorotan, Bu. Nah ini itu bisa sampai daerah perencanaannya lebih kurang 500 hektar. Tapi sekarang yang baru kita bebaskan lebih kurang 50 hektar, Bu. Itu nanti akan menjadi suatu kawasan mixed use juga yang akan kita develop. Dan mudah-mudahan ini juga dapat kita realisasikan dan ini sudah kita mulai di tahun 2023 karena kita bagi lot-lot pengembangan sudah akan mulai kita laksanakan. Oke, jadi tahun 2023 ini pasti ini kita harapkan juga tahun di mana Saranajaya juga sudah mulai bangkit dan citranya juga sudah semakin baik ya, dan tentu saja harus menyumbang terhadap kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta yang semakin lama juga semakin padat dan kebutuhan terhadap hunian itu juga semakin meningkat. Bagaimana caranya? Kita tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, akan segera kembali. Iya, jadi kalau yang di kita untuk yang hunian terjangkau tadi kan jelas, Bu, memang ada kriterianya, Bu, ya. Maksimal pendapatan adalah 14 juta dan harus KTP DKI dan apa sebagainya. Tapi kalau untuk yang hunian komersil yang kita siapkan ini memang kita membidik adalah untuk kaum milenial, Bu, ya, tentunya ya, itu satu, Bu. Kita menawarkan kisaran harga antara dari 400 sampai 700 tadi, Bu, untuk yang komersilnya. Insight with Desi Anwar kembali bersama Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Pak Agus Himawan, dan kita kali ini membahas mengenai tantangan bagaimana memulihkan kembali baik citra maupun performa sebuah perusahaan yang beberapa tahun terakhir ini memang dilanda krisis. Tadi kita sudah mendengar ya kira-kira tantangannya Pak Agus cukup besar, cukup berat. Tapi sekarang memasuki tahun 2023 ini pada intinya optimis ya, semua akan berjalan dengan baik. Gimana tahun 2023 ini? Iya, baik Ibu. Di tahun 2023 ini, Bu, kita sudah menyiapkan rencana bisnis di tahun kurun waktu 2023 sampai 2027. Dan ini adalah merupakan turunan dari program Pemprov DKI Jakarta. Di Pemprov DKI Jakarta itu ada rencana pembangunan daerah, Bu, dari 2023 sampai 2026. Dan di situ kita jabarkan, kita jabarkan program-program Pemprov yang bisa kita membantu mendukung terhadap program-program Pemprov DKI Jakarta tersebut. Di antaranya tentunya tadi seperti kami sampaikan di depan, itu kita adalah prioritas kegiatan strategis daerah, itu adalah pembangunan hunian terjangkau untuk mengejar backlog hunian kebutuhan ya. Ada berapa sekarang backlognya khusus untuk DKI? Di Jakarta sampai dengan tahun 2021 lebih kurang hampir 1,2 juta. 1,2 juta backlognya ya. Nah, ini kita berupaya untuk menyediakan untuk hunian terjangkau. Terus kemudian tentunya kegiatan strategis daerah lainnya tadi adalah pembangunan terkait pengolahan sampah antara atau ITF. Dan beberapa kegiatan lain yang perlu mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang sedang akan kita lakukan di tahun 2023 ini adalah pembangunan park and ride. Jadi park and ride ini akan kita lakukan di daerah tentunya untuk menaikkan leadership orang beralih kepada kendaraan transportasi. Ya, transportasi. Jadi park and ride. Jadi itu pada intinya kan kita melihat di Jakarta ini sarana transportasi publik semakin banyak, semakin baik dan semakin atraktif ya. Jadi park and ride ini merupakan salah satu untuk mendukung supaya kita juga semakin beralih ke transportasi. Tapi mengenai hunian ini tadi ada 1,2 juta ya backlog ya. Jadi luar biasa. Cukup banyak. Kita saat ini juga berada di salah satu proyek yang ditangani oleh Saranajaya di Menara Swasana. Mungkin bisa cerita sedikit. Ini Agus ini di Pondok Kelapa merupakan salah satu daerah yang memang banyak dikelola oleh Saranajaya. Bisa cerita sedikit apa-apa saja yang ditawarkan di sini? Baik, Bu. Di kawasan ini adalah kawasan lebih kurang hampir sekitar 2,9 hektar, Ibu. Dan di sini rencana akan kita bangun menjadi 4 tower, dan saat ini alhamdulillah sudah kita implementasikan lebih kurang 2 tower, dan untuk hunian terjangkaunya sendiri lebih kurang hampir
1.200 unit Bu yang ada di lokasi. 1.200 unit yang ada di ini lokasi. mulai dibangun tahun berapa Pak? Ini mulai dibangun di kurun waktu 2000, untuk yang menara 1 sudah dibangun di tahun 2019 Ibu. Ini menara kedua Ini kita? menara kedua Bu, dan ini menara kedua ini dibangun kemarin sempat terhenti di pandemi, kemudian kita lanjutkan dan ini kemarin di bulan September selesai Bu. Dan kemudian ada hunian komersilnya juga, dia ada lebih kurang sekitar 638 unit. Oke, jadi cukup besar ya Iya, ini. betul. Kira-kira ini baru 2 tower tapi sekarang. Baru 2 tower. Rencana nanti 4 tower. 4 tower ya. Dan plus ini komersilnya. Betul. Tahun berapa kira-kira rampung? Untuk yang tower 3 kita canangkan di tahun ini juga Bu. Ini kami berbarengan dengan tower 2 yang ada di daerah kita yang lain, di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, jadi dalam 2 tahun ke depan bisa selesai semua? Iya, kita harapkan pembangunan ini biasa di kurun waktu antara 18 bulan sampai 20 bulan Bu untuk ini ya. Jadi kita harapkan nanti pencanangannya adalah di pertengahan Maret nanti Bu. Nah, udah laku atau belum? Khususnya tower 1 bagaimana? Sudah Bu, alhamdulillah cukup lumayan Bu ininya Bu, karena ini memang adalah hunian terjangkau Bu ya, dan ini memang harganya juga harga yang memang diminati oleh para konsumen dan bisa terjangkau lah. Ini di kisaran mungkin kita menjualnya di kisaran antara 400 sampai dengan sekitar, untuk yang di komersilnya sekitar 700-an. Oke, Iya. Per ini ya, Iya. per ini. Nah, ini apartemen ini kira-kira rata-rata Kita berapa ada ininya? beberapa meter? tipikalnya Bu ya. Ada yang tipe 36, 2 kamar tentunya, dan ada yang tipikal 1 kamar, dan ada yang tipikal studio juga. Ada tiga tipikal Bu ini ya. Iya, dan untuk tower 2 ini bagaimana kelihatannya sudah Iya, mulai? cukup lumayan Bu, ini dari Lumayan ya, appetite, ada minat dari masyarakat masih. dari bulan September ini sudah hampir sekitar, untuk yang komersilnya sudah hampir lebih kurang 236 unit Bu, kita sudah terjual Bu untuk ini. Sudah terjual. Jadi nanti di total ada tadi berapa? 1118 Bu tower ini Bu. Lumayan ya, cukup besar ya. Cukup besar, Ibu, Dan iya. ini target marketnya siapa-siapa saja Pak Iya, Agus di Jakarta ini? kalau- Profil dari Betul. konsumennya. Iya, jadi kalau yang di kita untuk yang hunian terjangkau tadi kan jelas Bu, memang ada kriterianya Bu ya. Maksimal pendapatan adalah 14 juta dan harus KTP DKI dan apa sebagainya. Tapi kalau untuk yang hunian komersil yang kita siapkan ini memang kita membidik adalah untuk kaum milenial Bu ya, Iya. tentunya ya, itu satu Bu. Terus Itu kemudian harganya berapa biasanya kalau yang di bukan? kita ini kita menawarkan kisaran harga antara di 400 sampai 700 tadi Bu, untuk yang komersilnya Bu. Yang komersil 400 Iya, sampai 700. betul ya. Dan ini sudah tentunya nanti bisa dengan sistem KPA Bu ya, dan apa sebagainya, apapun sistem tunai keras, dan ini kita berikan pilihan-pilihan untuk pembayarannya. Nah, kalau sekarang ini DKI mungkin ya tadi kita kan sebagai pusat dari komersil, pusat dari jasa dan lain sebagainya. Disinilah anak-anak tenaga kerja juga semakin Betul. banyak lah, Betul. dan mereka tentu saja membutuhkan hunian. Iya. Bagaimana kalau pasar dari DKI ini khususnya tahun 2023 ini, bagaimana Pak Agus melihatnya? Iya, kita masih optimis Bu ya, artinya untuk segmen pasar yang untuk properti khususnya untuk hunian terjangkau ini adalah memang yang kisaran maksimalnya mungkin sampai dengan angka 800 juta Bu ya. 800 sampai dengan angka 800 Jadi juta. itu rata-rata Iya. dari permintaan itu segitu Betul, ya? ya, kita Kurang mah- dari 1 M. Iya, kurang dari 1 M Bu. Demikian juga untuk yang hunian landed house-nya pun kita juga mengembangkan, ada yang nanti di Rorotan tuh kita ada klaster yang kita ciptakan khusus tadi, memang harga itu di bawah 1 M Bu untuk ini. Iya, jadi buat anak-anak muda ya Iya, biasanya, betul, Bu. belum keluarga lah, Betul, yang mungkin iya. masih Atau single. pasangan muda yang Ya, pasangan mungkin baru muda, punya 1 anak iya, Bu, iya. ini baru Betul. mungkin pekerjaan pertamanya dan Betul. ya. Nah, ini saya tertarik ya, karena yang namanya Iya. industri properti Betul, ini kan crowded ya, Betul, ramai betul. ini, kompetisinya Betul. tuh banyak Betul, sekali. Ini betul. bagaimana supaya Iya. Sarana Jaya tetap kompetitif, tetap Iya. diminati, dan BUMD ya harus mau tidak mau Betul. kan harus profit dong. Iya, betul Bu. Jadi memang Bu, tentunya tadi masalah lahan di Jakarta ini udah mulai sulit Bu ya. Iya. Kita mencari lahan yang tentunya dengan harga yang bisa Yang terjangkau dan apa sebagainya. Dan ini kan naik tiap Betul. tahun, ini naik terus nih harga Betul, tanah. betul sekali Bu. Jadi kita mau alternatifnya tentu kita menggandeng mitra-mitra strategis Bu. Kita juga mengadakan sinergi dengan BUMN, kita juga melakukan sinergi dengan sister company kita yang di sesama BUMD, dan juga kita melakukan sinergi juga dengan mitra-mitra dari swasta juga Bu. Dan kebetulan yang kita prioritaskan ini adalah yang di trase TOD Bu. Jadi ada yang di trase MRT, ada yang di trase LRT dan apa sebagainya. Kita ada mengembangkan nanti dalam tahun ini ada yang di Lebak Bulus. TOD ini transportasi Transportasi massal, betul. ya. Iya. Kemudian yang di Taman Mini itu
kita juga langsung interkoneksi tentunya dengan stasiun yang ada di LRT dan apa sebagainya. Ya, jadi mau tidak mau Iya. harus bermitra ya, Betul, dan khususnya iya. mendukung dengan Iya. ini MRT itu sendiri yang Betul. DKI, tapi juga yang nasional ya. Betul. Kementerian siapa-siapa saja menjadi mitranya kalau BUMN, PUPR? Kita sudah banyak melakukan MOU Bu dengan beberapa BUMN, ada dengan Wijaya Karya Gedung, Iya. ada dengan apa? Mereka buildernya yang Iya, Adi Persada Gedung, kemudian Adi Komuter Properti, ACP. Iya, dan selama ini cukup bagus lah. Iya, ini. betul. Dari tahun ke tahun memang harga tanah di Jakarta dan harga bangunan properti itu bagaimana terus meningkat karena sempat tahun Iya. pas Covid dan juga kalau tidak salah kan tahun ini mungkin agak tahun susah ya kita Iya. menjelang tahun politik. Betul, betul. Dan secara Iya. situasi Betul. internasional juga kurang bersahabat, Iya. ada krisis atau resesi ekonomi. Bagaimana prospek dari Iya. untuk tahun-tahun ke depan ini Pak Iya, Agus, dan apa yang disiapkan strateginya? Itu tadi Bu, kami prinsip tetap optimis Bu ya, dan kita juga sudah menyiapkan tadi rencana bisnis kita 5 tahun ke depan. Di situ sudah kita ada milestone kita, mana-mana lokasi akan kita kembangkan dan akan kita develop, dan tentunya kita kalau kita kembangkan sendiri mungkin kita mengalami kesulitan Bu di dalam pendanaan dan apa sebagainya. Makanya kita selalu bersinergi, berkolaborasi tadi dengan tentunya dengan BUMN, dengan sister company kita, dan kemudian dengan mitra swasta tadi. Backlog itu kan tadi 1,2 Iya, juta. 1,2 Ini juta. di seluruh wilayah DKI Di ya. seluruh Paling wilayah. banyak nanti di mana nanti? Ini kan Iya. ada semacam kalau public service obligation Betul. ya harus Betul. ya jadi fokus. Nah, itu berapa persen dari Iya. kegiatan Sarana Jaya memang difokuskan untuk public service ini Iya. untuk yang betul-betul membutuhkan hunian lah. Betul. Jadi memang tadi Bu, karena harga tanah itu tinggi Bu, jadi kita memang fokusnya adalah kita tidak di wilayah timur dan selatan Bu yang kita fokuskan Bu. Dan untuk di selatan dan timur ini tentunya kita sebisa mungkin kita akan melakukan pembangunan ini adalah di trase TOD tadi Bu. Ya. Tapi kemudian apabila memang nanti seperti di kawasan ini Bu ya, kita tentunya menyiapkan ada feeder busway Bu ini di sini Bu. Nah, ini tentunya kita sudah menyiapkan dengan dukungan Pemprov DKI, transportasi massal ini kita siapkan juga Bu untuk ini ya. Kalau park and ride ini nanti bagaimana cara bekerjanya? Ya, untuk park and ride ini Bu, kita ada beberapa. Parknya di mana Iya. dan ride-nya ini kan kita Betul. MRT kan masih berlangsung ya Betul. untuk yang Iya. tahap keduanya. Jadi untuk kebetulan kita sudah ada persediaan tanah kita di dekat stasiun MRT Lebak Bulus, ada sekitar, ini sedang kita siapkan untuk pembangunan park and ride itu, dan sedang dalam tahap perencanaan saat ini. Terus kemudian kita juga ada di wilayah Cibubur Jakarta Timur, jadi di gerbang-gerbang Jakarta itu tentunya kalau yang di Lebak Bulus tadi tentunya ada MRT, dan kalau yang di Cibubur tadi ada LRT untuk ini ya. Jadi kita harapkan dengan orang akan beralih kepada transportasi massal itu, kita siapkan lokasi-lokasi untuk mereka menaruh. Tahun 2022 kita sudah mulai biru lah Bu, untuk ini ya, untuk laporan keuangan kita, meskipun mungkin belum besar, tapi sudah mulai mencatatkan ada suatu laba bersih untuk ini ya. Dan ini sudah merupakan suatu progres yang luar biasa, karena di tahun 2021 kita benar-benar terjun bebas itu. Tadi kembali ke masalah bukan saja ketersediaan tanah, Iya, tapi juga harga yang semakin meningkat. Tapi Iya. kita juga lihat di Jakarta ini pemukiman kumuh ya masih ada, apalagi di tempat-tempat yang istilahnya tuh Iya. strategis. Nah ini bagaimana baik dari segi tantangannya, Iya. tapi juga ini kan peluang kan. Betul. Bagaimana Pak Agus untuk memitigasinya? Baik Bu, jadi memang salah satu program kita tentunya kan termasuk dalam rencana bisnis kita ini, kita sudah menyiapkan program-program itu Bu. Dan di dalamnya adalah kita rencana melakukan penataan tentunya kawasan sentra primer Tanah Abang Bu. Tanah Abang ya, Iya. mungkin bisa cerita sedikit karena ini Iya. merupakan betul-betul ini kawasan yang sentral, betul. tapi masih banyak masalah kan di situ ya. Iya, betul. Jadi di kawasan sentra primer Tanah Abang ini memang kita berusaha kita mendukung program Pemprov DKI dalam artian menata kawasan Bu ya, ini ya. Nah, ini sekarang kita sudah melakukan di internal, kita sudah melakukan pengadaan lahan dan apa sebagainya. Dan tentunya kita juga sedang mencari mitra strategis dalam hal ini untuk membantu kita di dalam melakukan pengembangan kawasan tersebut. Dan kita harapkan Ini di Tanah Abang ya iya, khususnya. untuk Tanah Abang. Kapan kira-kira akan karena ini sudah lama saya Iya, lihat ini betul. rencana Memang untuk ditata. ini
masalahnya cukup lumayan besar Bu ya di Tanah Abang dan butuh memang Itu apa? perlu. Karena ini siapa yang pemilik lahan dan pembebasannya itu lebih ke situ masalahnya, Iya, betul. atau Jadi memang perlu kehati-hatian juga Bu tentunya kita di dalam melakukan pengadaan lahan dan apa sebagainya, dan ini tentunya kita perlu dukungan dari seluruh kita mencari mitra strategis tadi, dan juga perlu dukungan dari para stakeholder kita juga lah di dalam kita mengembangkan kawasan ini. Tapi insya Allah kita akan sudah mulai kita perencanaannya dan apa segalanya sudah mulai proses untuk finalisasi semuanya. ya, nah kalau ini kan salah satu kenapa Saranajaya memiliki masalah ini karena tidak masalah lahan ini. Iya. Siapa yang memilikinya, proses jual belinya dan sertifikatnya dan lain sebagainya. Ini coba Pak Agus. Ini kan kalau di DKI ini kan jungle ya, betul-betul kadang-kadang sertifikatnya juga tidak jelas, kepemilikannya dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini pemetaannya dan cara untuk memitigasinya, karena ya kita ketahui lah pembebasan lahan ini sampai sekarang merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur kan. Betul Ibu. Jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah kita alamin Bu di dalam menghadapi masalah hukum ini. Kita sudah melakukan seluruh evaluasi proses bisnis tadi kita Bu, termasuk SOP pengadaan lahan yang memang menjadi istilahnya jantung kita Bu, karena kita harus bergerak dimulai dari SOP itu sendiri Bu. Jadi kita sudah selesai dan moratorium pengadaan lahannya juga sudah kita angkat, dan kita sekarang sudah mulai melakukan pengadaan lahan lagi. Dan ini sudah kita dari awal sudah akan didampingi oleh aparat penegak hukum Bu. Tapi bagaimana mencarinya ini, bahwa memastikan bahwa ini lahan ini jelas lah ini kepemilikannya, sertifikatnya dan betul. Jadi dan keasliannya juga. Ini kan sekarang itu memang yang sangat ini Bu, sangat rawan Bu ini. Jadi kita di dalam SOP ini sudah kita mitigasi semuanya Bu, risiko-risiko itu semuanya. Dan contohnya apa, cara-cara apa yang checklistnya yang harus betul-betul. Jadi memang kalau dulu kita mungkin tidak sertifikat pasti bisa kita bebaskan Bu. Kalau sekarang harus wajib Bu. Harus wajib sertifikat. Dan sertifikatnya harus asli juga. Asli kita cek ke BPN, dan tentunya kita ada tim di dalam kita internal sendiri dan juga pendampingan dari Kejaksaan Tinggi, dari Jaksa Pengacara Negara dan apa sebagainya, dan kita juga melakukan appraisalnya juga kita benar-benar kita lakukan appraisal, dan itu menjadi salah satu syarat mutlak kita di dalam kita melakukan pengadaan, dan tentunya kita berkoordinasi dengan BPN Bu, salah satu kunci utama kita untuk menentukan keabsahan sertifikat itu dan apa sebagainya. Prioritas yang tahun 2023 ini tentu saja harus profit dong Pak. Betul, iya. Tahun 2022 bagaimana? Dan 2021 jadi keuangan. 2021 bottom line coba bagaimana 2021 kesehatannya? memang kita mengalami turbulen yang luar biasa Bu. Jadi memang Tadi kan 60% kasus pandemi tadi, lalu kemudian juga tentunya ada masalah hukum tadi. Di tahun 2022 kita sudah mulai biru lah Bu ya untuk ini ya, untuk laporan keuangan kita. Meskipun mungkin belum besar, tapi sudah mulai mencatatkan ada suatu laba bersih untuk ini ya. Dan ini sudah merupakan suatu progres yang luar biasa, karena di tahun 2021 kita benar-benar terjun bebas itu. Iya. Ada target tertentu tahun ini yang harus dicapai, keningkatan berapa persen Iya, mungkin? kita di tahun 2023 ini kita harapkan kita akan mencapai kenaikan lebih kurang 60-70% Bu ya dari tahun 2022. Wah, optimis sekali. Iya, Dengan membangun berapa kalau untuk huniannya dari? Kita ada beberapa, sekarang mungkin kita stok kita masih ada beberapa Bu ya, di Cilangkap kita juga masih ada. Masih. Lalu kemudian kita ada beberapa proyek-proyek yang lain juga, dan tentunya dukungan dari pemasukan dari recurring income dan apa sebagainya. Kita optimis untuk ini Bu. Dan bahkan kita nanti di bulan ini juga kami akan melakukan pendidikan di kerjasama dengan Kodam Jaya untuk para pegawai kita masukkan untuk melakukan pendidikan dasar lah di sana, untuk supaya mereka mempunyai kedisiplinan waktu, kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi, dan untuk membangun tentunya yang penting adalah kesulitan dari teamwork itu sendiri. Jadi ini semacam CSR-nya juga yang dilakukan oleh Saranajaya. Itu untuk jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang ini bagaimana? Ini kan aset yang dimiliki mau tidak mau kan harus semakin lama kan harus semakin banyak. Bagaimana ke depannya? Apalagi karena wilayah DKI ini semakin sempit lah istilahnya.
Jadi di dalam rencana bisnis kita tahun 2023 itu sudah ada milestone kita, Bu. Jadi di tahun 2023 kita akan mengembangkan beberapa proyek yang seperti tadi kami sampaikan, ada Ya, yang ada tentunya sampah, ada rotan, ada hunian, sampah, ada terus park kemudian and ada ride. situ gintung, ada park and ride dan apa sebagainya. Demikian juga di tahun 2024, Bu, tapi tetap kita fokus mendukung program Pemprov DKI tentunya, tetap kita menyediakan hunian-hunian terjangkau dan apa sebagainya. Demikian juga di milestone di 2025 sampai 2027 kita sudah punya program-program kerja yang tentunya membantu program Pemprov DKI Jakarta dan tentu mengurangi angka backlog yang terjadi di hunian yang ada di DKI. Dari segi membangun sarana dan juga Iya. infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat DKI ini, bagaimana? Apa yang paling dibutuhkan selain hunian? Iya. Ya? Tentunya itu tadi, Bu, seperti kami sampaikan bahwa Jakarta ini kan memang sampahnya cukup luar biasa, Iya. Bu, ya. Dan ini yang kita perlu mendukung Pemprov DKI di dalam menuntaskan atau menyelesaikan masalah penanganan sampah ini, Bu. Ini sudah kita lakukan, Bu, dan insya Allah di tahun 2025 ini kita harapkan itu sudah bisa beroperasi, Bu, terhadap pengolahan, instalasi pengolahan sampah yang kita bangun itu. Dan juga tentunya kita juga tentunya mendukung program-program yang lainnya seperti tentunya menangani masalah kemacetan tadi dengan membangun park and ride. Yeah. Kita tetap optimis ini adalah di tahun 2023 ini kita mulai memasuki fase kita akan merubah bentuk badan hukum kita, Bu, menjadi perseroda, Bu. Apa keuntungannya nanti? Jadi memang selama ini kita adalah bentuknya dalam perumda, Bu. Memang ini adalah BUMD ini bentuk badan hukum yang ada di dalam regulasi yang ada ini kan ada bisa perusahaan daerah, bisa perumda dan bisa perseroda. Nah, perseroda ini adalah memang kita bisa membuat kita dalam melakukan aktivitas bisnis ini mungkin lebih lincah, Bu, ya. Di dalam kita bisa menghimpun, bisa IPO dan apa sebagainya, ujungnya nanti di dalam kita. Jadi bisa mendapatkan investor, jadi lebih leluasa lah gerakannya. Berarti targetnya juga lebih tinggi dong, Pak. Iya, Sarana. nantinya pasti kan lebih. Kapan kira-kira nanti mau Kita insya Allah kita sudah mulai kick off, Bu, nanti di bulan akhir Januari ini, dan diharapkan di bulan Februari 2024 kita sudah tentunya dengan persetujuan Pak Gubernur dan tentunya berserta seluruh dan Dewan dan DPRD, insya Allah kita akan bisa. Jadi apa-apa saja yang harus disiapkan, dan kepemilikannya Iya. Bagaimana? Tidak berubah, ini masih Tidak milik berubah, dari- tetap milik tapi Pemprov kan orang DKI. nanti bisa beli saham gitu. Betul, betul. Tapi nanti setelah kita tentunya melalui tahapan, Bu, ya, bahwa sekarang ini kita tentunya masih menjadi perusahaan yang belum TBK. Tadi pada saat nanti itu kita launching untuk go public, dan menjadi perusahaan terbuka. Disitulah mungkin nanti Iya. masyarakat Kapan bisa. gitu? Tahun ini bisa ke Tahun 2024 baru berubah menjadi perserodanya, Bu, insya persen Allah. tahun Iya, 2024. iya, Jadi betul. setelah itu mungkin bisa Iya, IPO, orang betul. bisa. Jadi tapi berarti mau tidaknya harus betul-betul sehat. Iya, betul. Kondisinya. Dari segi keuangannya, dari governance-nya harus Betul, Bu. betul-betul Iya, betul. Memang transparan. persyaratan baik. utama itu, Bu, untuk yang bisa kita melakukan go public dan apa sebagainya. Iya, dan juga harga sahamnya juga harus Iya. mencerminkan kan Betul, ini. betul. Ini untuk yang pembangunan nanti, untuk yang kedepannya, Bu, di dalam rencana bisnis kita ini memang kita melihat bahwa kita harus mulai arah go green, Bu, ini. Ini sudah kita canangkan di dalam rencana bisnis kita tahun 2020 Sudah, sampai merupakan. 2027 sudah ada. Bagaimana untuk ini taman, Iya. Pak Agus? Ini Iya. bagaimana ini rencana ke depan? Harusnya kan Jakarta harus memenuhi minimal kan 30% itu Iya, harus betul, hijau. Bu. Di setiap proyek kita, Bu, kita cukup Ruang patuh, Bu, ya. publiknya, Nah, ruang publik itu kita siapkan, Bu, semuanya, Bu, tentunya. Ya, artinya tentunya di dalam kita membangun suatu kawasan sudah ditetapkan tentunya, Bu, yang mana menjadi peruntukan komersil, mana menjadi peruntukan fasum dan apa sebagainya, Bu. Ini selalu kita patuhi, Bu, dan kita juga selalu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di dalam regulasi dalam kita membangun suatu kawasan, Bu, ini. Ya. Dan tata kelolanya harus memang Iya, betul-betul betul, Bu. sesuai. Dan apalagi di sini kan Iya. salah satu yang menjadi masalah itu adalah banjir. Nah, karena banjir itu kita selalu menggunakan air tanah kita sendiri. Iya. Jadi semua orang mungkin bangun, nah mereka bangun sumur. Iya. Ini bagaimana? Karena infrastruktur inilah yang nanti menentukan Iya. seberapa Iya, bagusnya betul, Bu. tempat. Sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan kawasan ini tentunya sudah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan, Bu. Proporsionalnya dan prosentasenya itu, rasio-rasio itu dipenuhi semuanya, Bu. Ini sebenarnya bisa kita kendalikan, Bu, ya, artinya dalam perumahan kawasan itu artinya tidak melalui Iya. suatu, ini istilahnya tidak betonisasi semuanya lah, Bu, itu ininya. Nah, Jadi ada ini mana kan yang hijau, mana yang hijau, mana yang menjadi fasum dan mana yang menjadi fasum itu kita penuhi, dan alhamdulillah kita termasuk salah satu BUMD yang kita sekarang ini sedang membenahi
terkait fase-fase mita yang belum yang masa-masa lalu yang masih belum diserahkan akan sedang kita realisasikan. Iya. Depannya tuntutan untuk climate change, Iya. ya, memitigasi perubahan iklim, dan Jakarta Betul. kalau setahu saya itu kan mimpinya harus jadi kota yang sustainable, Betul. kota yang hijau dan lain sebagainya. Ini semua sudah terintegrasi dalam master plan-nya Pak Iya, Agus sudah, dalam Bu. membangun Sudah kita, ya atau betul. mengelola properti di Iya, Jakarta. sudah kita lakukan semuanya, Bu. Mungkin dilihat ini Harus. mungkin udah hijaunya udah kita penuhi semuanya, Iya. Bu. Dan harus ini Iya. hemat energi, Betul, hemat bangunannya energi. juga Nah, harus green. iya. Itu sudah ke Iya. sana Pak Agus. Jadi untuk yang pembangunan nanti itu yang ke depannya, Bu, di dalam rencana bisnis kita ini memang kita melihat bahwa kita harus mulai arah ke go green, Bu, untuk ininya, Bu. Ini sudah kita canangkan di dalam rencana bisnis kita tahun 2020. Sudah, Sampai merupakan- 2027 sudah ada milestone roadmap-nya sudah ada, Bu, ini. Iya. Apa sih yang dicari? Ini kan harus kompetitif. Iya. Ya, banyak sekali tawaran yang Iya. hunian sini, apartemen sini, Iya. dengan harganya juga yang menggiurkan, Iya, betul. dengan cara bayarnya, Iya. apakah itu lewat kredit dari bank ataupun cicil dan lain sebagainya. Iya. Apa yang inovasi mau tidak Iya. mau harus dilakukan. Jadi memang kunci utama itu tentunya kita terutama adalah purna jual dan apa sebagainya itu kita perhatikan sekali, Bu. Ya, terutama banyak keluhan-keluhan dari konsumen dan apa Apa biasanya sebagainya. sama ini? Keluhan konsumen macam-macam ini, Bu, biasanya, Bu, terkait masalah fasilitas Iya, dan apa kualitas sebagainya, dan apa bangunannya nggak sebagainya. memadai. Ini benar-benar kita keluhan sekecil apapun biasanya langsung kita respon, Bu, untuk ininya. Ini menjadi benar-benar kita bangun ini adalah kita bangun bahwa kita menjadikan merupakan bagian dari pelayanan masyarakat, Bu, untuk ininya. Ini kita sampaikan di dalam tentunya kepada para pegawai kami, Bu, untuk dapat segera istilahnya kita harus jemput bola lah, jangan sampai mereka ada keluhan-keluhan yang memang tidak tertangani dan apa sebagainya. Iya, karena kalau membeli apartemen itu Iya. biasanya di situ Dan yang banyak sekali betul. kos-kos yang lainnya, ada pengelolaan Iya. lingkungannya, Betul. ada sinking fund-nya, Betul, ada Bu. macam-macamnya. Dan yang pentingnya lagi tentunya adalah masalah tadi, Bu, ya, tadi masalah kenyamanan, lalu kemudian masalah keamanan. Keamanan ini dalam artian terkait masalah dokumennya dan apa sebagainya, Bu. Ini Itu alhamdulillah tepat waktu, itu tidak tepat waktu, mahal. Bu. Ini alhamdulillah untuk yang tower pertama, Bu, dari 780 unit itu sudah kita selesaikan semua. Sekarang mereka tinggal menandatangani akta jual beli, sudah kita langsung serahkan. Tapi pernah nggak misalnya masalah yang di Sarana Jaya, karena sering kita lihat ini apartemen dibangun kemudian akhirnya macet ya karena Iya, betul. dan tidak diteruskan dan akhirnya menjadi ya kita banyak lah Iya, contoh-contohnya. betul, Nah, betul. ini selama ini bagaimana Di dari kita Sarana Jaya? kebetulan alhamdulillah belum pernah mengalami, kita belum menjalankan, belum mengalami hal seperti itu, tapi malah kita mungkin kalau orang konsumen lain menunggu sertifikatnya mungkin sampai Ya bisa sampai 10 tahun. 10 kadang-kadang. tahun, Iya. di kita cukup mungkin paling lama, Bu, itu sekitar dari selesai pembangunan tentunya ya. Ini lebih kurang sekitar 1 tahunan, Bu, itu Bisa sudah ya? selesai, Bu, ya. Karena itu semua apa Iya. sudah ada ini. Iya, memang kita terdokumentasi. urus semuanya, Bu, mulai dari kalau mungkin sertifikat administrator rumah susun tentu harus ada pertelaan dan apa sebagainya. Ini benar-benar kita fokuskan untuk penyelesaian karena ini menyangkut kenyamanan tadi, Bu, ya, dan keamanan lah. Mereka sudah mengeluarkan uang, ya tentunya harus Iya. kita jamin untuk ini Iya. sertifikasi dan kepemilikannya dan apa sebagainya. Iya, jadi harus memiliki kelebihan lah betul, yang betul. apalagi dari segi fasilitas bagaimana? Iya. Karena sekarang kan tuntutan apalagi anak muda Betul, mereka iya. fasilitas itu ya kadang-kadang nggak apa-apa lah huniannya Iya. kecil tapi yang lain-lainnya. Nah, ini Iya. harus kompetitif kan dan harus inovatif Fasilitas apa-apa mungkin saja. bisa Ibu lihat, Bu, kalau di khusus lokasi ini mungkin dengan angka seperti saya sampaikan tadi mungkin maksimal di kisaran 700-an itu kita ada bisa siapkan kolam renang, Bu, ada swimming pool, lalu kemudian ada transportasi massalnya juga kita siapkan juga, dan ini langsung interkoneksi ke busway, Bu. Ini adalah tujuannya di Cawang, Bu, ada hub besar kan di sana, Bu, tentunya. Nah, itu mereka bisa langsung tentunya langsung bisa beralih lagi mau melanjutkan kemana transportasi massalnya. Terus tentunya yang paling tidak kalah pentingnya juga kita terkait masalah kebersihan dan apa sebagainya kita jaga betul. Ya. Dari semua aset yang dimiliki, yang paling lukratif, yang paling menguntungkan dan paling sukses ya, sukses story-nya Sarana Jaya selama Iya. perusahaan ini ada, itu kira-kira yang mana? Yang Hampir semuanya ada sih success story-nya beda-beda, Bu, ya. Tapi mungkin kalau untuk yang paling cukup bisa Dibanggakan lah itu sebagai Atrium Senen, Ibu. Oke.
bahwa itu adalah penataan kawasan kumuh dan itu adalah super blok pertama di Jakarta Bu ini ya. Dan sampai sekarang masih ini Iya, ya. masih eksis Bu ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ini harga tanah dan properti di situ sudah luar biasa Bu, benar-benar luar di biasa ya. tengah Jakarta betul itu Bu sentra. Jadi investasi dalam properti itu menurut Pak Agus itu masih salah satu yang betul. Iya. bagus untuk Masih artinya yang dianggap paling stabil lah Bu menurut hemat kami. yang membeli khusus untuk investasi saja untuk tidak dihuni itu diakomodir juga oleh DKI yang khusus untuk komersial. Ada berapa persen? Kan banyak kan sekarang orang biasanya beli apartemen untuk investasi atau untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan. Iya, di kita memang tidak melihat sampai sejauh itu Bu, tapi artinya bahwa hunian-hunian yang kita siapkan ini rata-rata sih occupancy rate-nya cukup bagus Bu ya. Occupancy-nya cukup tinggi. Cukup tinggi Bu, seperti contoh kayak yang di Tower 1 ini kita hampir sekitar 93%-an Bu itu. Oke. Iya. Dan rata-rata yang laku tadi harga 400 sampai 700 betul, ya. betul. Kalau belinya misalnya waktu dulu antara 400 sama 700, tahun depan kira-kira naiknya berapa persen ini bagus? Ini karena orang ini suatu pertanyaan yang inilah bagi seorang yang ingin membeli. Berapa? 10%, 15%? Bisa sampai 10-15%. Bisa ya, wajarnya. Tapi sebagai seorang pimpinan yang paling menantang dari semua ini apa? Iya. Yang paling menantang tentunya adalah kita adalah menyelesaikan masalah-masalah hukum tadi Bu, dan tentunya adalah membuat kembali perusahaan itu sehat Bu. Itu yang penting Bu. Karena memang itu turbulen yang luar biasa bagi kami keluarga besar Saranajaya, tapi insya Allah ke depannya hal tersebut tidak akan terulang kembali. Iya, baik, dan semakin pulih lagi citranya. Yang penting karena ini juga istilahnya milik masyarakat DKI, milik provinsi DKI, jadi semua mata juga tertuju dan semoga semua bisa diimplementasikan dengan baik. Pak Agus ini tanggung jawab yang besar, tentu saja, dan harus menjadi role model ya dalam melakukan pengelolaan yang bersih dan transparan dan juga akuntabel. Pak Agus, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Iya, sama-sama. Nggak stres kan? Enggak, Ibu. Iya, Ibu, siap. Sekali lagi, selamat tahun baru dan semoga tahun 2023 ini juga merupakan tahun kebangkitan dari pembangunan Saranajaya itu sendiri. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa acara ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Take care dan bye-bye.